Teori manajemen itu telah berkembang Bapak Ibu dengan sangat cepat ya, sehingga untuk memahami manajemen secara menyeluruh sangat penting untuk mempelajari proses perkembangannya, dimulai dari teori-teorinya kemudian prinsipnya, karena setiap zaman itu pasti punya posisi teori ilmu ataupun prinsip-prinsip yang berbeda-beda. Kalau kita ambil contoh Bapak Ibu di perspektif tokoh Muslim itu, di buku filsafat manajemen juga ada contohnya, yaitu Ibnu Khaldun, di mana beliau ada merupakan seorang sejarawan dan ahli sosiologi Muslim, di mana telah memberikan kontribusi besar dalam teori manajemen melalui konsep kasabiyah ya, solidaritas sosial. Kemudian dalam karyanya Muqaddimah, Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya kekuatan solidaritas dan kohesi sosial dalam membangun dan memelihara kekuatan serta membangkitkan atau membentuk organisasi yang kuat. Di sisi lain, Bapak Ibu, kepemimpinan menjadi aspek penting dalam manajemen atau mengetahui teori ilmu manajemen ini gitu. Karena dalam proses manajemen sendiri, kepemimpinan itu merupakan proses inti dalam menjalankan sebuah manajemen, di mana kepemimpinan merupakan proses di mana seseorang itu mempengaruhi orang lain untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan tujuan yang sudah disepakati. Kemudian kepemimpinan juga berperan dalam mencapai tujuan organisasi, karena pemimpin itu memimpin, mengarahkan, membimbing, dan memotivasi orang-orang agar aktivitas atau ilmu manajemen ini bisa berjalan dengan efektif. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk lagi, kita perlu tahu apa aja yang perlu kita bahas ke depannya selama presentasi ini. Em, yang kita bahas dalam rumusan masalah ini adalah bagaimana kita mencari definisi ilmu secara singkat, kemudian mencari pengertian dari teori manajemen, kemudian bagaimana posisi atau kedudukan di teori ilmu itu, dan apa saja macam-macam teori manajemen. Pertama kita perlu membahas Bapak Ibu terkait ilmu itu sendiri. Ya, definisi ilmu secara singkat seperti apa? Secara singkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu, kata ilmu merupakan kata benda yang didefinisikan sebagai pengetahuan dalam suatu bidang yang disusun secara sistematis sesuai dengan metode tertentu. Kemudian gunanya untuk menjelaskan gejala-gejala yang ada di bidang tersebut, pemahaman atau kecakapan dalam berbagai hal, baik urusan duniawi, spiritual, maupun segala aspek lahir dan batin. Bisa dilihat ilmu itu juga punya dasarnya dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, di mana artinya Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang berilmu ya, beriman di antara kamu dan berilmu, dan orang-orang itu diberikan ilmu beberapa derajat. Jadi posisi kedudukan ilmu sendiri sudah tertera di dalam Al-Quran. Kemudian juga Allah jelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 103, di mana yang artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang mendapatkan ilmu atau belajar ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan kepada mereka yang mencari ilmu atau belajar tentang keilmuan. Kemudian kita masuk tentang teori manajemen. Karena yang kita bahas adalah teori ilmu manajemen. Berarti kita bahas dulu ilmunya, kita bahas kemudian manajemennya. Teori manajemennya Bapak Ibu,
merupakan pengetahuan yang berisi prinsip-prinsip yang dirancang secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam suatu organisasi. Tujuannya apa prinsip ini? Agar dapat cara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya. Karena intinya adalah kita menjalankan semua proses itu untuk mencapai tujuan. Aspek yang dilibatkan bukan hanya dilibatkan aspek teknis, tapi mempertimbangkan aspek SDM di dalamnya, dalam hal ini manusia ya, sehingga pendekatan teknis sama manusia yang dipadukan menjadikan kondisi yang dikerjakan itu menjadi lebih optimal dan meningkatkan potensi yang ada. Kalau kita lihat Bapak Ibu, berbicara kedudukan tadi, posisi ilmu manajemen eh, dalam Islam sendiri atau dalam kehidupan kita sehari-hari dalam ilmu pengetahuan, maka ada beberapa tahap yang makin ke sini makin disempurnakan gitu kan. Karena orang dahulu juga belajar tentang ilmu manajemen, tapi tiap daerah ataupun tiap zaman itu berbeda-beda. Di mana di sini bisa kita lihat di yang saya share, yang pertama ada tahap survival, kemudian ada tahap konsolidasi, tahunnya jelas 1920 sampai 1945, kemudian tahap human relation, kemudian ada tahap behaviorisme. Kemudian Bapak Ibu, dalam sejarah itu bisa kita lihat fungsi-fungsinya di beberapa hal ya. Survival ini bagaimana orang lebih kedepankan ilmunya untuk bertahan hidup untuk bisa minimal pada saat itu hukum rimba masih berlaku, yang kuat yang menang gitu. Karena kalau bisa kita lihat tahunnya adalah perang dunia gitu kan, dimana ya yang kuat ya yang menjajah gitu. Kemudian tahap konsolidasi dan penyempurnaan, di mana ilmu ini dipadukan lagi, dikonsolidasikan lagi, disatukan lagi sehingga menjadi komprehensif. Kemudian disatukan pemikirannya. Kemudian tahap relation, human relation, di saat proses penyempurnaan itu juga perlu ada namanya saling berhubungan antar berbagai macam ras. Jadi tidak berkotak-kotak macam ras kulit putih sama kulit Tokoh kita pada sore hari ini beserta ras ras kulit hitam saja tidak, tapi tahap human relation ini di mana keilmuan itu tidak memandang lagi tentang warna kulit, asal usul daerah seperti itu. Jadi lebih disatukan lagi, lebih sempurna lagi. Kemudian masuk tahap sekarang yaitu tahap behaviorisme, di mana berkaitan erat tentang kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita tidak berbicara ilmu manajemen atau ilmu lain itu ya nggak jauh-jauh dari apa yang kita lakukan setiap harinya gitu kan. Tidak hanya sekedar, bahkan aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada ilmunya gitu, dan itu juga termasuk dalam tahap behaviorisme. Kenapa? Karena itu tadi mengambil ilmu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Karena kan dibagi itu ada sekunder, primer, dan sebagainya. Kemudian apa fungsi dan kegunaan filsafat manajemen ini gitu kan? Manfaatnya banyak sekali gitu, karena tadi ya kita membahas kedudukan ilmu manajemen pasti punya fungsi, pasti punya kegunaan. Nah, manfaatnya adalah itu membangun sebuah pemahaman sistematis organisasi dalam hal ini, kemudian mengembangkan gagasan-gagasan baru, jadi tidak stagnan, kemudian meningkatkan kesadaran akan praktik manajemen yang baik dan benar, kemudian memahami teori-teori manajemen dan penerapannya, lalu menerapkan filosofi dari manajemen itu sendiri. Jadi tidak hanya kita mengetahui teorinya saja, tapi secara filosofis kita melaksanakan ilmu manajemen itu. Kemudian mengarahkan pengambilan keputusan manajerial. Jadi fungsinya ini karena pengambilan keputusan itu terjadi ketika adanya suatu kondisi, maka dengan adanya ilmu manajemen itu kita bisa lebih terarah dalam mengambil keputusan.
meminimalisir resiko-resiko yang ada. Kemudian membantu memahami proses dasar untuk memilih tindakan yang mana lebih efektif. Karena kalau tidak menggunakan ilmu manajemen, mungkin kita bisa kehabisan waktu, bisa kehabisan tenaga. Jadi posisi dan kedudukan itu menjadikan ada manfaatnya dari ilmu manajemen itu, di mana tindakan yang kita lakukan ini efisien dan efektif, apalagi di lingkungan pekerjaan, organisasi, dan lain hal. Kemudian dari ilmu manajemen ini juga perspektif kita itu menjadi berbeda-beda karena tadi ya tahap behaviorisme itu sampai saat ini terjadi. Orang-orang punya behavior atau kebiasaan yang berbeda-beda. Dengan adanya ilmu manajemen, dengan memanfaatkan tahap behaviorisme itu tadi, setiap orang punya perspektif yang berbeda-beda untuk melakukan aktivitas manajemennya. Ada yang punya teori puasanya seperti ini, intermittent fasting gitu kan. Ada yang puasa yang mengikuti cara Rasulullah, ada yang ikut puasa Daud segala macam itu tergantung lagi porsi dan kebiasaannya orangnya itu gitu. Jadi eh, menjadikan lebih beragam lagi nih melahirkan perspektif yang berbeda-beda gitu kan lebih beragam. Kenapa? Karena orang yang udah mempelajari manajemen pasti dia udah mengetahui dirinya sendiri, udah selesai dengan dirinya sendiri, jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan sehari-hari. Kemudian insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustazah Fayriza. Kepada Ustazah mungkin waktu yang tepat kami persilakan. Ustazah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Oh ya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Iza, presentator kedua dalam kelompok pada sore hari ini. Saya akan melanjutkan pembahasan eh, yang telah disampaikan dengan Pak Denny barusan, yakni fungsi dan kegunaan filsafat manajemen yang khususnya manfaat filsafat manajemen itu sendiri. Yang pertama, yakni memberikan dasar dan pedoman kepada seorang pemimpin atau manajer atau si otak dari sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, memberikan keyakinan dan pegangan bagi manajer dalam proses memanajemen agar tujuan organisasinya atau lembaganya itu bisa tercapai dengan baik. Yang ketiga, itu memberikan pedoman berpikir efektif kepada pemimpin, dan yang terakhir itu memperoleh dukungan, motivasi, dan partisipasinya dari bawahan, terutama kalau mereka memahami peran dan tupoksinya masing-masing dengan catatan mereka itu memahami filsafat manajemen yang sudah disampaikan sama Pak Denny barusan. Bisa dilanjut, Ustadz? Dan sekarang kita masuk ke macam-macam teori manajemen yang ada di dalam slide. Yang pertama, Scientific Management Theory, yakni pendekatan manajemen yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja melalui penerapan prinsip-prinsip ilmiah. Nah, di sini ada beberapa konsep utamanya. Yang pertama, pengukuran dan analisa. Di sini kita mengukur bagaimana caranya kita mendapatkan cara paling efektif untuk menyelesaikan sebuah tugas. Yang kedua, ada standarisasi, yakni adanya pengembangan prosedur dan metode standar hingga pekerjanya itu bisa mengikuti cara yang sama untuk meningkatkan konsistensi dan efisiensi sebuah lembaga. Yang ketiga, konsep di teori ini ada pengembangan kerja. Jadi pembagian tugas bagian-bagian yang lebih kecil itu difokuskan pada keterampilan spesifik
sehingga bisa memberikan peningkatan yang cepat di dalam sebuah lembaga. Yang keempat, ada seleksi dan pelatihan pekerja. Pemilihan pekerja itu disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Eh, Juga di sini diberikan pelatihan yang tepat untuk memastikan mereka itu bisa memberikan keterampilan yang diperlukan dan maksimal. Dan yang terakhir, insentif, insentif, yaitu pemberian insentif kepada pekerja ketika mereka mencapai target produksi atau eh, ada peningkatan dalam kinerjanya. Jadi intinya teori ini banyak mempengaruhi praktek manajemen modern yang sebenarnya masih agak relevan dengan berbagai konteks yang ada saat ini. Eh, Tapi yang teori pertama itu banyak dapat kritik karena biasanya sedikit cenderung mengabaikan aspek sosial dan psikologis pekerjanya. Yang kedua ada Classic Management Theory. Itu adalah pendekatan awal dalam kajian manajemen yang dikenal sebagai pendekatan klasik, menitik beratkan pada aspek rasionalitas dan bertujuan agar organisasi dan para pekerja dapat beroperasi dengan seefisien mungkin. Teori ini intinya sebenarnya menekankan pada struktur organisasi, perencanaan, dan pengorganisasian. Jadi teori ini juga bisa dikatakan eh, membantu seorang pemimpin bagaimana dia membangun dasar dari praktek manajemen modern. Ya, meskipun sekarang itu masih dianggap kaku dan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan organisasi. Dan yang ketiga itu ada modern management theory. Ini teori yang ini berlandaskan pada manajemen modern yang melibatkan proses, sistem, dan kontingensi. Eh, Teori ini bisa memberikan kita kerangka kerja yang lebih komprehensif dan beragam untuk menghadapi tantangan manajerial di era saat ini. Fokusnya itu pasti inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Jadi proses, sistem, kontingensi. Ya, caranya dengan itu, adanya inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan selanjutnya ada teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah ini adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan produktivitas suatu lembaga yang fokusnya itu menggunakan metode ilmiah dalam menganalisis dan menyempurnakan proses kerjanya. Teori manajemen yang ini memberikan banyak praktik manajerial modern dan mempengaruhi pendekatan terhadap eh, ef- efektivitas dan produktivitas dalam sebuah lembaga. Yang keempat, itu ada General Administrative Management Theory. Teori ini fokusnya pada pemikiran pengaturan administrasi yang mencakup seluruh aktivitas manajemen. Teori teori ini memberikan kerangka kerja yang penting bagi manajer untuk memahami dan menerapkan praktik manajemen yang efektif dalam sebuah organisasi. Ada beberapa konsep utama dari teori ini. Yang pertama, prinsip manajemen, yaitu mengembangkan 14 prinsip manajemen yang di dalamnya ada pembagian kerja, otoritas kerja, kedisiplinan, eh, kesatuan arah, dan kesatuan komando. Untuk fungsi manajemennya, di sini ada 5, ya ini adanya perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, koordinasi, serta pengendalian. Untuk teori yang keenam, behavioral management theory, itu adalah sistem manajemen yang fokusnya pada penggerakan pekerja atau orang lain melalui pendekatan yang berpusat pada perilaku.
Teori ini muncul sebagai respon pendekatan manajemen klasik yang lebih fokus pada struktur dan efisien. Maka teori ini tuh sebenarnya menekankan aspek sosial, psikologis, dan perilaku manusia dalam sebuah organisasi. Jadi secara keseluruhan, teori manajemen perilaku ini kontribusinya itu lebih ke pemahaman manajerial modern yang ditekankan mementingkan hubungan manusia dan interaksi sosial agar lebih harmonis. Hmm. Dan yang terakhir itu adalah teori manajemen teori manajemen ilmiah ya. Di sini teori ini digunakan sebagai metode atau teknik matematis untuk menganalisa dan pengambilan keputusan manajemen. Jadi secara keseluruhan metode yang satu ini memberikan alat dan teknik yang digunakan untuk manajer dan pengelola organisasi sehingga mereka terbantu untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan ada datanya atau berbasis data seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Silakan Ustaz Deni. Ya, jazakallah khair kepada Ustazah Fairuza Setya Eka Panggita. Eh, itu dia Bapak Ibu, presentasi kami mengenai tema pada hari ini ilmu kedudukan teori ilmu manajemen dan menganalisa manajemen pendidikan. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya terdapat apa namanya ya, terdapat kekurangan ya, baik dari segi pemateri ananya sendiri ataupun dari materi yang disediakan. Jadi mohon maaf ya sebesar-besarnya karena juga masih belajar Bapak Ibu. Mungkin eh, kita buka sesi pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Kita batasi 3 pertanyaan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya silahkan bersuara saja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan nih berarti Insya Allah. Mungkin masukan Bapak Ibu pada pemateri atau materi hari ini. Karena memang materinya lebih kurang aja dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu itu kan tentang kedudukan filsafat manajemen ya. Sedangkan hari ini tuh ilmu manajemennya gitu. Ya ada penanya silakan kepada Ustazah Dendang Karnila. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemakalah atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan pada hari ini. Mungkin saya hanya ingin memberi apa ya ini masukan atau tambahan ya atau tambahan pandangan bagi pemakalah. Tadi jika saya lihat dari tema makalahnya yaitu tentang kedudukan teori ilmu manajemen dan menganalisa teori manajemen pendidikan. Jadi bayangan saya di rumusan masalah pemakalah ini ada menanyakan tentang bagaimana kedudukan teori ilmu manajemen ini sendiri dalam berkembangnya keilmuan Oh iya, sekarang. itu dulu Alexandria. Kemudian yang kedua mungkin bisa ditambah pembahasannya. Saya ingin tadi
membayangkan ada di sini dijelaskan tentang korelasinya kan ilmu manajemen ini sebagai induknya ilmu sebelum manajemen pendidikan atau manajemen keilmuan yang lain lahir ya. Jadi mungkin ada nanti dibahas tentang korelasinya dari ilmu manajemen kemudian lahirlah ilmu manajemen pendidikan ini bagaimana ceritanya korelasinya apa begitu. Bisa dijelaskan, nanti bisa dianalisa juga. Mungkin ada pembahasan tentang menganalisa ilmu teori manajemen apa saja yang diterapkan di manajemen pendidikan begitu. Tambahan saja sih ke makalah. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustazah Dendang yang telah memberikan masukan. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bersuara atau angkat tangan ya. Raise hand. Apa? Ustazah Dendang Karnila menanyakan posisi kedudukan manajemen itu sendiri seperti apa, yang dimana kalau nggak saya tangkap tadi eh, manajemen ini sebelum ada lahirnya manajemen pendidikan, manajemen dulu yang hadir dan bagaimana prosesnya itu bisa masuk ke dalam menjadi manajemen pendidikan. Oke, bisa dikoreksi ya Ibu Ustazah Dendang. Kemudian yang kedua yaitu korelasi antara ilmu manajemen ya dengan eh, antara ilmu dan manajemen itu seperti apa. Kemudian analisa manajemen yang dipakai digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah seperti itu Bu Dendang atau ada yang kurang? Bukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi ilmu manajemen yang diterapkan di manajemen pendidikan. Oke, baik Ibu. Ya, begitu.